Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Safitri dengan NIM 1112222-028 Prodi Manajemen di Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perubahan budaya organisasi. Materi ini akan membahas pengertian perubahan budaya organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, proses perubahan, hingga dampak yang ditimbulkan bagi organisasi. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Pada slide ini dijelaskan definisi perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi merupakan proses transformasi dasar terhadap nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang menjadi ciri khas sebuah organisasi. Perubahan ini dilakukan agar budaya yang ada dapat menyesuaikan diri dengan visi, misi, serta tuntunan lingkungan yang terus berkembang. Dengan kata lain, perubahan budaya organisasi bukan hanya mengubah aturan kerja, tetapi juga mengubah cara berpikir dan cara bertindak anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaannya. Baik, pada slide ini terdapat pengertian perubahan budaya organisasi menurut para ahli. Menurut Edgar Schein, perubahan budaya organisasi merupakan proses mengubah pola asumsi dasar yang dimiliki kelompok dalam menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sementara, menurut Gareth R. Jones, perubahan budaya organisasi adalah perubahan persepsi bersama anggota organisasi terhadap nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku kerja. Maka dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan budaya organisasi berkaitan dengan perubahan nilai dan pola pikir yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Perubahan budaya organisasi sangat penting karena dunia bisnis, teknologi, dan kebutuhan masyarakat selalu mengalami perubahan. Budaya organisasi yang tepat dapat membantu organisasi menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan kinerja organisasi, mendorong inovasi dan kreativitas, serta mendukung pencapaian visi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi tidak dapat bertahan hanya dengan mempertahankan budaya lama, apabila lingkungan di sekitarnya terus berubah. Selain manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya, perubahan budaya juga dapat memperkuat kerjasama tim, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, serta menjaga keberlangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Jika karyawan merasa dihargai dan memiliki kesempatan berkembang, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Dengan demikian, perubahan budaya dapat menjadi investasi penting bagi keberhasilan organisasi di masa depan. Nah, setelah memahami pentingnya perubahan budaya organisasi, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan perubahan budaya. Di sini ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Ada faktor internal perubahan kepemimpinan. Ketika terjadi pergantian pemimpin, biasanya akan terjadi perubahan dalam gaya manajemen, budaya kerja, maupun cara pengambilan keputusan. Perubahan ini dapat membawa ide-ide baru yang mendorong kemajuan organisasi, namun juga dapat menimbulkan tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, ada faktor internal perubahan strategi perusahaan. Nah, strategi perusahaan dapat berubah karena adanya evaluasi kinerja atau perubahan kondisi pasar. Misalnya, seperti perusahaan yang sebelumnya berfokus pada bisnis konvensional, kemudian beralih ke sistem digital untuk meningkatkan daya saingnya. Selain faktor internal, tentunya terdapat juga faktor eksternal yang berasal dari luar organisasi. Jadi kita lihat di sini ada faktor eksternal globalisasi. Globalisasi membuat persaingan menjadi semakin luas karena perusahaan harus bersaing tidak hanya dengan perusahaan lokal, tetapi juga perusahaan dari berbagai negara. Selanjutnya ada faktor eksternal perkembangan teknologi. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menuntut organisasi untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Nah, yang terakhir ada faktor eksternal yaitu persaingan bisnis. Persaingan yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk maupun layanan agar tetap mampu bersaing di pasar. Baik, setelah kita membahas teori mengenai faktor penyebab perubahan budaya organisasi, mari kita melihat contoh penerapannya pada dunia nyata melalui studi kasus perusahaan Netflix. Awalnya, Netflix dikenal sebagai perusahaan penyewaan DVD fisik. Namun, seiring berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya persaingan industri hiburan, Netflix melakukan transformasi besar dengan beralih menjadi platform streaming digital. Perubahan ini tidak hanya mengubah model bisnis perusahaan, tetapi juga mengubah budaya kerjanya menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada kinerja tinggi. Keberhasilan Netflix menunjukkan bahwa perubahan budaya organisasi dapat menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya saing perusahaan.
Setelah melihat contoh nyata perubahan budaya organisasi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses perubahan tersebut dilakukan. Dalam setiap perubahan budaya organisasi terdapat fase yang sangat penting, yaitu fase perubahan atau daring change. Untuk mengelola proses tersebut secara sistematis, salah satu model yang paling banyak digunakan adalah model 3 tahap perubahan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan salah satu tokoh penting dalam bidang psikologi, sosial, dan perubahan organisasi. Teorinya menjadi dasar bagi banyak organisasi dalam mengelola proses perubahan secara efektif. Pada slide berikutnya, kita akan membahas 3 tahap perubahan menurut Kurt Lewin secara lebih rinci. Nah, pada slide ini menjelaskan 3 tahap perubahan budaya organisasi menurut Kurt Lewin, yaitu unphrase, change, and refresh. 3 tahap ini menunjukkan bahwa perubahan budaya tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang terencana dan berkelanjutan. Setiap tahap memiliki peran penting agar perubahan dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Mari kita bahas satu persatu tahapan tersebut. Tahap pertama, yaitu unfreeze atau mencairkan. Pada tahap ini, organisasi berupaya membangun kesadaran bahwa perubahan memang diperlukan. Karyawan diajak memahami alasan perubahan sehingga resistensi dapat dikurangi. Komunikasi yang baik sangat penting pada tahap ini agar seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama. Tahap kedua yaitu change atau berubah. Pada tahap ini, organisasi mulai menerapkan perubahan yang telah direncanakan, baik melalui perubahan sistem kerja, kebijakan prosedur, maupun pola pikir karyawan. Dalam tahap ini, organisasi juga perlu memberikan pelatihan dan pendampingan agar proses perubahan berjalan dengan baik. Tahap ketiga yaitu refresh atau membekukan kembali. Tahap ini bertujuan untuk menstabilkan perubahan yang telah dilakukan agar menjadi budaya baru yang permanen. Organisasi memperkuat kebiasaan baru melalui aturan, prosedur, serta evaluasi yang berkelanjutan. Keberhasilan perubahan budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh peran manajemen. Peran yang pertama ialah merumuskan visi dan misi yang jelas sebagai arah perubahan organisasi. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, seluruh anggota organisasi dapat memahami tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, manajemen juga bertugas membuat kebijakan dan prosedur yang selaras dengan budaya baru yang ingin dibangun. Manajemen harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mendukung proses perubahan, bukan justru menghambatnya. Selain merumuskan visi dan kebijakan, manajemen juga harus menjadi pemimpin yang inspiratif. Pemimpin harus menjadi contoh dalam menerapkan budaya baru sehingga karyawan dapat melihat secara langsung bagaimana nilai-nilai tersebut dijalankan. Manajemen juga perlu menjalankan komunikasi yang efektif dengan menyampaikan informasi secara terbuka, mendengarkan masukan dari karyawan, serta membangun hubungan yang baik selama proses perubahan berlangsung. Terakhir, manajemen harus mengembangkan budaya yang positif agar tercipta lingkungan kerja yang produktif, nyaman, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Baik, setelah kita memahami peran manajemen, selanjutnya kita akan membahas strategi implementasi budaya. Strategi implementasi budaya yaitu langkah yang dilakukan organisasi untuk menerapkan nilai, norma, dan perilaku baru agar dapat diterima oleh seluruh anggota organisasi. Perlu dipahami bahwa budaya tidak dapat berubah dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses yang konsisten, terarah, dan melibatkan seluruh anggota organisasi. Tanpa strategi yang tepat, perubahan budaya berisiko mengalami kegagalan karena sulit diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Dalam proses perubahan budaya, seringkali muncul resistensi atau penolakan dari anggota organisasi. Beberapa bentuk resistensi tersebut antara lain culture of denial atau budaya peningkaran, yaitu kondisi ketika individu menolak mengakui perlunya perubahan. Kemudian terdapat culture of fear atau budaya kekuatan, yang rasa takut terhadap ketidakpastian yang mungkin muncul akibat perubahan. Selain itu terdapat culture of cynicism, culture of self-interest, culture of distrust, dan culture of anomie yang dapat menghambat keberhasilan perubahan budaya organisasi. Dan itu organisasi perlu memahami berbagai bentuk resistensi agar dapat mengelolanya dengan baik. Menurut Harris dan Ogbonna, karyawan dapat memberikan berbagai reaksi terhadap perubahan budaya organisasi. Beberapa di antaranya adalah active acceptance and general acceptance, yaitu kondisi ketika karyawan menerima perubahan yang dilakukan organisasi. Namun, ada juga reaksi lain seperti reinvention, selective reinvention, dan dissonance yang menunjukkan adanya penyesuaian atau keraguan terhadap perubahan yang sedang berlangsung. Perbedaan reaksi ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi perubahan budaya organisasi. Selain reaksi penerimaan, terdapat pula reaksi penolakan terhadap perubahan budaya. Contohnya yaitu general rejection yang menunjukkan penolakan secara umum terhadap budaya baru yang diterapkan organisasi.
Kemudian terdapat reinterpretation dan selective reinterpretation, yaitu upaya menafsirkan kembali budaya baru sesuai dengan pemahaman masing-masing individu. Sedangkan active rejection menunjukkan penolakan yang lebih tegas terhadap perubahan yang dilakukan organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami berbagai reaksi tersebut agar dapat menentukan pendekatan yang tepat dalam mengelola perubahan. Menurut Paul Bath, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam perubahan budaya organisasi. Pendekatan pertama yaitu pendekatan agresif. Adalah perubahan yang dilakukan melalui kekuasaan dan aturan yang tegas. Pendekatan kedua yaitu pendekatan korosif. Adalah perubahan yang berlangsung secara perlahan melalui interaksi sosial dan kebiasaan sehari-hari. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan jalan damai yang menekankan kerjasama dan keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam proses perubahan. Sedangkan pendekatan indoktrinasi dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan untuk membangun pemahaman terhadap budaya baru yang ingin diterapkan. Nah, di slide ini perubahan budaya organisasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan produktivitas karyawan, serta kemampuan organisasi untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan lingkungan. Namun, di sisi lain, perubahan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti konflik internal, munculnya persaingan yang tidak sehat, stres kerja, serta ketidaknyamanan karyawan selama masa adaptasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola proses perubahan dengan baik agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dampak negatif yang mungkin muncul. Sebagai slide penutup, organisasi perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah perubahan budaya telah berjalan dengan efektif. Evaluasi dapat dilakukan juga melalui feedback karyawan, survei pulse, focus group discussion, laporan KPI, maupun survei budaya organisasi seperti model Dimension. Melalui evaluasi tersebut, organisasi dapat mengetahui apakah budaya baru telah dipahami dan diterapkan oleh seluruh anggota organisasi. Nah, sebagai keseluruhan kesimpulan, perubahan budaya organisasi merupakan proses transformasi nilai, norma, dan perilaku kerja agar selaras dengan tujuan organisasi serta tuntutan lingkungan yang terus berkembang. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, memerlukan dukungan manajemen, strategi yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan agar dapat memberikan hasil yang optimal. Baik, seperti yang telah kita bahas, perubahan budaya organisasi bukan sekedar mengubah aturan, tetapi juga mengubah cara berpikir dan cara bertindak agar organisasi mampu menghadapi tantangan yang terus berkembang. Baik, sekian presentasi dari saya. Ingat, organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan adalah organisasi yang mampu bertahan di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.